kabar? Kita berjumpa lagi di dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 2. Saat ini kita memasuki pelajaran bab 4, yaitu menghormati yang lebih tua. Kalau pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar hukum yang kelima. Saat ini kita akan belajar menghormati yang lebih tua, yaitu orang yang lebih tua dari diri sendiri atau kita sendiri ya. Kita akan berdoa untuk memulai pelajaran kita hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami akan belajar walaupun kami jarak jauh. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Dialah pengurapan ilahi turun atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita mulai pelajaran kita. Coba perhatikan gambar di samping ini. Coba ini kira-kira gambar apa ya? Gambar anak-anak yang masih kecil. Ya, gambar ini anak-anak yang masih kecil. Dan ini gambar mom and dad, berarti bisa juga ini gambar orang yang lebih tua dari kita, dari anak-anak ya. Orang yang lebih tua dibanding dengan yang gambar di atas ini, ya. Kira-kira, menurut kamu sudah Bapak jelas tadi, mana yang lebih tua? Bapak tanya lagi, mana yang lebih tua? Apakah gambar yang di ini atau yang ini? Anak kelas 2 pasti sudah bisa jawab, tidak akan bingung lagi ya. Nah, pasti gambar yang ini, ya. Yang lebih tua adalah, kenapa kelihatan? Kenapa lebih tua? Karena di sini yang laki-laki udah punya kumis, ya. Terus yang di sini nggak punya kumis. Ini rambutnya mungkin udah ubanan, yang sini mas belum ubanan gitu ya kira-kira ya. Dari mukanya saja sudah kelihatan. Di sini masih imut-imut, di sini sudah amit-amit ya, gitu ya kira-kira ya. Tapi sama saja ya. Ini adalah ciptaan Tuhan ya yang paling mulia. Nah, bagaimana sikap kamu terhadap orang yang lebih muda daripada kamu? Ya, yang pertama tadi kan ada yang lebih tua dan ada yang lebih muda. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sikap kamu terhadap orang yang lebih muda daripada kamu? Ya, perhatikan gambar ini. Ini pasti lebih tua dibanding yang pakai jaket yang jas hujan yang warna kuning ini. Ya, bagaimana sikap seorang yang lebih tua terhadap yang lebih muda. Dan ini sama juga. Ini orang yang lebih tua dan ini lebih muda. Dari sini kita anak-anak sudah pasti bisa membedakan sikap orang yang lebih tua ini terhadap yang lebih muda. Bagaimana sih sikapnya? Pasti seorang anak ya yang lebih tua harus sayang terhadap yang lebih muda, ya. Jadi jangan karena merasa lebih tua terhadap yang muda dia suka-suka, ya, nyuruh-nyuruh orang yang lebih muda, tidak boleh, ya. Tapi harus sayang terhadap orang yang lebih muda, ya, dan melindungi. Contohnya tadi di sini ada hujan datang. Nah, orang kakak harus melindungi adiknya, ya. Nah, ini seorang kakak harus menuntun adiknya ketika dia berjalan, ya, supaya tidak jatuh atau kesenggol motor atau mobil dan lain-lain, ya. Tentu seorang kakak harus mengajarkan hal-hal yang baik terhadap adik-adiknya. Nah, seandainya anak-anak punya adik, harus mengajarkan yang baik terhadap adiknya. Jangan mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Contohnya, mengajari adiknya untuk berantem, nggak boleh. Atau ngajarin adiknya untuk berbohong, ya, tidak boleh. Seorang kakak harus mengajarkan hal-hal yang baik, ya. Contohnya, bagaimana berdamai dengan teman, ya, bagaimana saling mengasihi, ya,
tidak boleh saling mengejek. Itu harus diajarkan seorang kakak. Nah, anak-anak kelas 2 kalau punya adik kelas 1 atau masih playgroup atau TK harus mengajarkan hal yang baik, ya. Jangan mengajarkan hal yang tidak baik, ya. Dan lain-lain, masih banyak contoh-contoh yang bisa dilakukan seorang kakak terhadap adiknya, ya, mengajarkan hal yang baik. Tapi ada juga, iya Pak, adik saya selalu mengajari saya yang tidak baik. Ada juga memang seperti itu. Tapi justru disinilah tugas orang kakak untuk mengajarkan adiknya untuk berbuat yang baik, ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, anak-anak Bapak anjurkan untuk like dulu videonya ini supaya Bapak bisa melihat apakah video ini disukai atau tidak, ya, terus di-subscribe, ya, terus di-share, ya, dibunyikan loncengnya. Terus ada pertanyaan begini, Pak, saya tidak pernah dapat videonya lagi, Pak, gitu kan. Ada juga, Pak, saya mendapatkan video itu ketika Bapak mengirimkannya di melalui WA atau yang lain, gitu ya. Nah, di sini Bapak kasih tahu caranya bagaimana supaya video ini anak-anak bisa terima secara otomatis di handphonenya. Ya, pertama di like dulu. Nih, ini yang namanya like, ya, supaya Bapak bisa melihat berapa banyak sih yang menyukai video ini, gitu kan. Terus ini subscribe. Ketika anak-anak mensubscribe ini kalau masih merah berarti belum di-subscribe. Silakan di-subscribe. Kalau udah berubah jadi abu-abu, tidak merah lagi, ini sudah subscribe. Nanti setiap video Bapak kirim, baik itu pelajaran kelas 1 sampai kelas 6, anak-anak bisa menerima secara otomatis, ya. Terus di-share. Ini share itu kalau bahasa Indonesianya dibagikan, ya. Dibagikan ke teman-teman yang beragama Kristen supaya mereka juga dapat pembelajaran agama ini. Ada pertanyaan, Pak, sudah ada 2 agama yang apa-apa, supaya mereka juga ada tambahan pelajaran melalui video seperti ini, ya. Jarak jauh, mungkin ada saudaranya di Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa yang lain, Papua, boleh, nggak masalah. Mereka juga dapat belajar bersama-sama dengan jarak jauh, ya. Ini bentuk pelayanan kita terhadap sesama. Nah, kita lanjut pelajaran kita. Bagaimana sikap kamu terhadap orang yang lebih, ini bukan lebih muda, lebih tua, ya. Nah, ini salah tadi, ini lebih tua, ya. Bapak belum menggantinya nih. Bagaimana sikap kamu terhadap orang yang lebih tua? Ya, perhatikan gambar ini. Ini yang muda, ini orang yang tua. Ini ada yang muda 2 orang nih, ya. Pasti anak-anak udah tahu apa maksudnya daripada gambar ini, ya. Perhatikan di sini. Ini orang, mungkin ini seorang anak atau seorang adik terhadap ibu atau kakaknya, ini bolehlah, tapi yang jelas ini lebih usianya lebih muda dan ini lebih tua. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang lebih tua? Ya, ini lebih tua, ya, Pak, ulang lagi, ya. Yaitu kita harus menghormati, ya. Anak-anak harus menghormati terhadap kakak kelas kalian. Kalian kelas 2 harus menghormati kakak kelas. Contohnya kelas 3, 4, 5, 6, SMP, SMA, kuliah, dan yang lebih tua, ya. Yang lebih tua itu bukan hanya orang tua kita, ya, saudara-saudara kita yang lebih tua, tetangga kita, orang yang kita temui di jalanan seperti ini. Anak-anak membantu nenek-nenek untuk menyeberang jalan, ya. Dia menyetok mobil supaya orang tua ini bisa lewat, dan yang satu lagi membawa belanjaannya, ya, barang-barang belanjaan untuk menyeberang. Nah, inilah tugas seorang anak muda, ya, yang masih muda membantu orang yang lebih tua. Nah, di sini membantu mencuci piring nih, ya. Jadi yang lebih muda boleh membantu yang tua atau membantu ibu di rumah, ya. Jangan maunya dibantu, tapi harus membantu juga, ya. Ini membantu, ya. Terus taat, ya. Kalau orang tua menasihati anak harus taat. Yang pasti orang tua itu pasti mengajarkan yang baik, ya. Tidak ada orang tua mengajarkan anaknya itu berbuat yang tidak baik. Yang pasti mengajarkan hal-hal yang baik terhadap anak. Namun begitu, ada juga anak berpikir begini, mama saya bawel, mama saya itu maunya harus diikutin. Ya, namanya juga orang tua pasti
anak-anak itu kan pengalamannya belum terlalu banyak. Ya, orang tua itu mengarahkan itu pasti ada tujuannya, pasti yang baik. Cuma anak-anaknya itu berpikiran maunya ikutin maunya anak. Tapi anaknya itu tidak melihat ke depan apa yang akan terjadi. Orang tua kan sudah pengalaman, berarti mengajarkan anaknya itu supaya ke hal-hal yang baik. Ya, kalau ada orang tua mengatakan mengajarkan hal tidak baik, ada juga memang. Contohnya, diajarin anaknya untuk mengambil barang yang bukan miliknya, itu orang tua yang tidak benar, ya. Tapi pada dasarnya seorang tua yang melahirkan anak pasti mengajarkan hal-hal yang baik, ya, untuk anak-anaknya. Nah, orang yang lebih muda pun harus sayang terhadap yang lebih tua, ya. Contohnya nanti ketika anak itu sudah besar, pasti orang tuanya juga akan tua dan tidak bisa bekerja, dia hanya bisa duduk. Nah, harus tetap disayang, ya. Ya, karena waktu kamu masih kecil, kamu disayang, dan ini kebalikannya. Jadi kamu harus membalas jasa-jasa orang tua kita, ya. Tidak boleh dilupakan itu, ya anak-anak, ya. Nah, dan banyak macam-macam yang harus dilakukan oleh orang yang lebih muda terhadap orang yang lebih tua. Sama seperti tadi, orang lebih tua harus sayang terhadap yang lebih muda, dan kebalikannya, yang lebih muda harus sayang terhadap yang lebih tua, ya anak-anak, ya. Nah, masih ingatkah dengan gambar ini? Coba nih, pelajaran sebelumnya sudah pernah Bapak tunjukkan video gambar ini, ya. Nih, ada yang tahu gambar apa ini? Nah, ini adalah gambar Ibu Hana. Ibu Hana sedang ngapain ini? Apakah dia sedang menunggu uang dari imam ini? Tidak, ya. Ibu Hana sedang berdoa. Ini gambar pertama ini. Ibu Hana ini sedang berdoa untuk merindukan seorang anak, ya, karena dia tidak memiliki anak bersama dengan suaminya. Ada yang masih ingat siapa nama suami dari Ibu Hana? Ada? Oke. Namanya adalah Elkanah. Nah, ya, suaminya bernama Elkanah. Mereka tidak memiliki anak sampai mereka usia tua. Tapi ketika dia berdoa, Imam Eli melihat Ibu Hana sedang menangis, dikira sedang mabuk di pagi hari. Imam Eli bertanya, "Kenapa kamu perempuan pagi-pagi sudah mabuk?" Ibu Hana berkata, "Aku sedang tidak mabuk. Aku lagi berdoa supaya memiliki anak." Nah, dari situ Imam Eli bilang gini, "Tahun depan kamu akan datang ke sini membawa anak." Nah, inilah dia. Nama anaknya, ada yang tahu siapa nama anaknya? Samuel. Ya, Samuel. Nah, Hana berjanji, kalau nanti sudah agak besaran ini Samuel, saya akan bawa ke Bait Allah untuk belajar dan melayani Tuhan. Nah, inilah Samuel ketika dia sudah agak besar dibawa ke Bait Allah dan dididik oleh orang yang lebih tua dari Samuel. Siapa namanya? Iya, tadi Imam Eli. Ini Imam Eli. Ceritanya ini ada ketika Samuel lagi tidur, dia mendengar suara Samuel. Nah, Samuel, kalau kita baca nanti kitab Samuel itu, dia mendengar suara itu, dia datang ke Imam Eli. "Ya Bapak, apakah engkau memanggil aku?" Sampai 3 kali. Ternyata itu adalah suara Tuhan memanggil Samuel, ya. Nah, di sini juga Samuel melihat ada ajaran yang baik dari orang lebih tua dari dia, itu Imam Eli. Tapi ada juga yang dilihat ajaran yang tidak baik, yaitu anak dari Imam Eli, Hofni dan Finehas, mengambil persembahan dari orang-orang Yahudi, korban bakaran. Mereka mengambil, mencuri, dan mereka makan. Nah, di sini Samuel tidak mau mengambil sikap seperti itu. Dia mengambil contoh yang baik, dan contoh yang tidak baik dia tidak mau ambil. Nah, anak-anak juga harus belajar mengambil sifat yang baik, perbuatan yang baik orang yang lebih tua dari kita, bahkan yang lebih muda pun kita ambil sifat yang baik, jangan ikuti sifat yang tidak baik, ya. Ya anak-anak, ya. Inilah nah, ini lihat nih yang Bapak jelasin tadi. Kan? Yang tadi Bapak jelasin di sini. Oke? Baik.
Demikianlah pembelajaran kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.